Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kutukan Sang Ratu Ular. Cerita yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Safinatun Najah. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Tepat tahun 2012 yang lalu, Adam, seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun, bangun dari tidurnya. Dia adalah anak tunggal dari keluarga berata yang tinggal di pinggiran kota kecil yang damai. Kehidupan Adam di masa kecilnya sangat bahagia, penuh dengan canda tawa bersama orang tuanya, Wati dan Amir. Namun semuanya berubah ketika Adam mendekati ulang tahunnya yang ke-17. Ketika Adam memasuki usia 17 tahun, sesuatu yang aneh dan misterius mulai terjadi dalam kehidupannya. Orang tuanya tiba-tiba berubah menjadi lebih protektif dan misterius. Mereka selalu mengawasinya seperti bayangan yang selalu mengikutinya dimanapun dia pergi. Awalnya Adam berpikir itu hanya karena kekhawatiran orang tua, seperti orang tua pada umumnya. Tapi perasaan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam demi malam berlalu, Adam terbangun dalam dinginnya keringat karena mimpi buruk yang menakutkan. Dia melihat dirinya dikelilingi oleh ular berbisa yang mengancamnya. Ular-ular itu berwarna hitam legam yang selalu berputar-putar di sekitarnya, membuatnya merasa terjebak dalam kegelapan. Dia terbangun dengan detak jantung yang memburu, merasa ketakutan dan bingung, hingga tak sadar wajahnya berubah menjadi pucat dengan nafas tersengal-sengal. Di samping itu, Adam juga seringkali mendengar suara aneh yang sering menghantuinya. Khususnya malam ini, dia sering mendengar suara neneknya yang sudah meninggal setahun yang lalu, bergema di malam yang sunyi sejak beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-17 tahun. Suara yang selalu terdengar olehnya berupa nyanyian lagu aneh dan menakutkan di tengah malam yang selalu disenandungkan oleh almarhumah neneknya. Lagu itu terdengar seperti mantra kuno yang merayap ke dalam pikirannya, menghantui tidurnya meskipun dia tak pernah tahu makna maupun arti dari lagu tersebut. Hari demi hari berlalu. Rumah mereka juga mulai menjadi tempat yang semakin menyeramkan. Perlahan-lahan bahkan seringkali kedua orang tuanya memilih memadamkan lampu setiap malam. Padahal keluarga mereka merupakan keluarga menengah, sehingga mampu untuk membayar biaya listrik dan air. Bukan hanya itu saja, Adam seringkali melihat cairan kenyal yang tampak asing selalu mengotori lantai rumah mereka dari luar teras hingga tepat di depan kamarnya. Cairan itu tampak kenyal namun sedikit kotor dan mengerikan. Ketika dia menunjukkannya kepada orang tuanya, mereka hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang wajar. Adam merasa semakin terisolasi dan bingung akan keadaan itu. Dia mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi orang tuanya selalu menjawab dengan jawaban yang samar dan tidak memuaskan. Mereka terlihat seperti orang yang menyimpan rahasia besar darinya. Suatu malam, ketika Adam sedang duduk sendirian di kamarnya, dia mendengar suara bisikan yang datang dari balik pintu. Bisikan itu berbicara dalam bahasa yang tidak dikenal dan membuat bulu kuduknya merinding. Dia berusaha memahami apa yang diucapkan oleh suara itu, tetapi kata-katanya seperti kabut yang tidak bisa disentuh. Suara yang hampir memekakan telinganya hingga dia hanya mendengar 3 kata dari bisikan itu yang membuat jantungnya berdetak kencang dan terdiam beberapa detik. Sudah waktunya. Tanpa pikir panjang, Adam membuka pintu untuk memastikan suara tersebut.
Dan di sana dia melihat orang tuanya berdiri dalam keadaan aneh. Mereka berbicara dengan suara yang sama dengan bisikan yang tadi dia dengar. Ada sesuatu yang sangat aneh dengan wajah mereka, seperti mereka sedang terhipnotis oleh sesuatu hal. "Ya?" tanya Adam dengan cemas. "Bun, jangan main-main ngerjain abang, gak lucu ini," lanjut Adam sambil menggoyangkan bau kedua orang tuanya, bermaksud untuk menyadarkan mereka dari sikap aneh tersebut. Orang tuanya segera berhenti berbicara aneh dan mulai berbalik menghadapnya. Pandangan mereka yang kosong menatapnya dengan tajam, dan kemudian mereka pergi kembali ke kamar mereka tanpa sepatah kata pun. Adam terkejut atas tatapan tajam kedua orang tuanya, langsung terkejut dengan spontan mundur selangkah. Dia merasa semakin terjebak dalam misteri yang semakin dalam dan menakutkan. Kejadian itu terus berulang setiap malam. Karena keluarga mereka jarang beribadah, ditambah lagi orang tuanya tidak pernah mengajarkan agama kepada Adam, membuat Adam kebingungan dan buta akan segalanya. Adam memutuskan untuk menyelidiki sendiri apa yang terjadi sendirian. Dia mulai mencari di gudang lama mereka yang merupakan salah satu kamar kosong yang letaknya di luar dapur, sehingga dia perlu keluar dulu dari pintu belakang sebelum menemukan gudang lama mereka di rumahnya. Tempat yang selalu menjadi tempat penuh misteri karena jarang dibuka. Namun setelah mencari berjam-jam, dia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Padahal dia sudah mengecek satu persatu barang lama dan tua yang ada di sana. Namun ketika dia keluar dari gudang lama tersebut, dia melihat orang tuanya berdiri di sana dengan tatapan yang dingin dan tanpa ekspresi. Bahkan dari bayangan ayahnya yang terlihat karena lampu rumahnya diterangi oleh lampu yang sedikit redup. Sang ayah terlihat menggenggam sebilah pisau dapur yang sering digunakan untuk memotong ikan ataupun lainnya oleh ibunya sebelum memasak. "Ya, Bun, kalian kenapa sih? Jangan gini dong. Ayah juga. Kalian berdua tuh nyimpan rahasia apa sih dari Adam?" tanya Adam dengan frustasi sambil menelan ludah setelah melihat bayangan pisau tersebut. Orang tuanya hanya diam dan tidak menjawab. Mereka hanya mengawasi Adam seperti tahanan ataupun mangsa. Adam merasa semakin terpojok dan terjebak dalam situasi yang semakin tidak masuk akal. Sambil memilih untuk membuka pintu belakang dan berlari masuk ke kamarnya. Sementara kedua orang tuanya hanya tersenyum menyeringai. Adam tak berani keluar kamar dan memilih mengunci pintu kamarnya. Jam saat itu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ketika dia tertidur dalam kecemasan, mimpi buruknya kembali muncul. Ular-ular berwarna hitam legam yang ganas terus mendesis sembari melingkupi dirinya. Dan dia merasa nafasnya semakin tercekat. Dia berusaha berteriak sambil memanggil ayah dan bundanya, bahkan meminta pertolongan, tetapi suaranya tidak keluar. Dia merasa terjebak dalam mimpi buruk yang semakin mengerikan. Ada masih berada dalam mimpi buruknya yang mengerikan terus-menerus, dengan dikelilingi oleh ular-ular hitam legam yang mengancamnya. Mereka terus mendesis dengan ganas dan beberapa kali merayap di sekeliling Adam, siap untuk menyerang. Adam merasa nafasnya semakin tercekat dan dia mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Dia terus berteriak hingga akhirnya dia merasa terjebak dalam mimpi buruk ini, dan ketakutan merayap ke dalam pikirannya. Tiba-tiba, ular-ular itu mulai berbicara dalam bahasa yang aneh. Mereka menagih janji tumbal nyawanya, mengatakan bahwa dia adalah bagian dari kutukan yang harus dipenuhi. Adam merasa semakin ketakutan, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mimpi itu semakin nyata hingga Adam merasa dirinya tenggelam dalam ketakutan. Dia merasa nafasnya semakin tercekat oleh tekanan yang tidak terlihat.
Dan kemudian, dengan tiba-tiba, dia dapat terbangun dari mimpi buruknya. Adam mendapati dirinya terbaring di atas sebuah batu persembahan yang terletak di tengah hutan yang gelap dan menyeramkan. Di sekelilingnya terdapat beberapa orang asing yang mengenakan pakaian kebaya yang misterius. Mereka berdiri dengan wajah yang dingin dan tanpa ekspresi, seolah-olah mereka adalah bagian dari suatu ritual yang sangat tua. Ketika Adam mencoba untuk bergerak, dia menyadari bahwa dia tidak bisa dan lumpuh. Tubuhnya terasa kaku dan tidak dapat digerakkan. Dia merasa terjebak di atas batu persembahan ini, tanpa jalan keluar. Mata orang tuanya, Wati dan Amir, juga tertuju padanya. Mereka berdiri di antara para orang asing itu, dan ekspresi mereka sangat aneh. Mereka tidak lagi terlihat seperti orang tua yang lembut dan penyayang yang Adam kenal. Sebaliknya, mereka terlihat seperti orang yang terhipnotis, tanpa ekspresi dalam matanya. Adam mencoba berbicara kepada orang tuanya, tetapi kata-katanya keluar dalam bisikan yang lemah. Ayah, Bunda, apa yang terjadi? Kalian kenapa di sini? Ayahnya mendekati Adam dengan langkah lambat, seperti sesuatu terus menarik ayahnya untuk menjauh dari Adam. Ayahnya akhirnya dapat membungkuk dan mulai berbisik ke telinga Adam dengan suara yang getar dan serak. Bang, kita sudah terjebak dalam kutukan keluarga ini. Kita harus mengikuti perintahnya. Maaf, Bang. Adam merasa semakin bingung. Ya, lepaskan abang. Ayah harus lakukan sesuatu. Jangan kayak gini ya. Ayahnya menjawab. Sabar nak, sabar. Sang ratu ular akan datang menjemputmu. Adam tidak mengerti apa yang diucapkan oleh ayahnya. Ratu ular? Apa artinya semua ini? Dia merasa semakin terpojok dan terjebak dalam situasi yang semakin gelap. Sementara itu, para orang asing dalam pakaian kebaya terus berdiri dengan wajah yang dingin, mengawasi Adam seperti para aktor dalam pertunjukan yang mengerikan. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri di sana dengan kehadiran mereka yang menakutkan. Beberapa di antara mereka terlihat sedikit aneh dengan sedikit kekurangan pada bentuk fisik. Adam mencoba untuk mengingat kembali apa yang terjadi sebelum dia terbangun di atas batu persembahan ini. Mimpi buruk tentang ular-ular hitam legam itu dan suara aneh yang menggaumkan. Semua itu seolah-olah menjadi bagian dari kenyataan yang menakutkan. Para orang asing mulai merapalkan mantra sembari melakukan gerakan aneh dengan membungkuk dan kembali berdiri tegak beberapa kali dengan suara yang semakin menggema di hutan yang gelap. Mereka juga mengelilingi batu persembahan dengan gerakan aneh setiap 7 kali penghormatan dengan membungkuk tersebut. Adam mulai merasa semakin terjebak. Tubuhnya masih kaku dan dia tidak bisa bergerak untuk menghentikan segalanya. Wati, ibunya, mulai membasuh seluruh tubuh Adam dengan air berwarna kemerahan yang tampaknya adalah darah. Adam merasa sensasi yang sangat aneh dan menjijikan saat air itu menyentuh kulitnya. Dia mencoba berteriak, tetapi suaranya hanya keluar dalam bisikan lemah. Amir, ayahnya, terus berbisik di telinga Adam, memaksa dia untuk menerima segalanya dengan legowo. Dia mengatakan bahwa mereka menyayangi Adam, tetapi kata-kata itu terdengar begitu palsu dan menyeramkan dalam situasi ini. Tiba-tiba Adam mendengar suara gemuruh yang mendekat. Itu seperti suara sesuatu yang berlari dari balik tanah, semakin mendekat dan semakin kuat. Dia mencoba melihat ke arah suara itu dan mata terbuka lebar saat dia melihat sosok ular hitam legam besar yang muncul dari dalam tanah. Ular itu memiliki mata merah yang menakutkan. Ular itu perlahan mulai merayap dan melilit tubuh Adam yang terjebak di atas batu persembahan.
Adam merasa sesak nafas karena lilitan ular itu, dan ketakutan memenuhi pikirannya. "Maafkan Bunda, Dam," bisik Wati dengan air mata mengalir dari matanya sambil memeluk suaminya. Adam terus berteriak dan meminta tolong kepada orang tuanya, tetapi mereka hanya terdiam, terjebak dalam ritual yang mengerikan ini. Para orang asing masih merapalkan mantra dan suara gemuruh semakin keras. Wajah ular itu mendekati wajah Adam, dan dia mulai mendesis dengan suara yang menakutkan. Dia membisikkan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh Adam, tetapi kata-kata itu terasa seperti mantra yang menghipnotis. Ketika wajah ular itu semakin dekat, Adam merasa dirinya semakin lemah. Dia merasa tubuhnya mulai menghilang, dan semua rasa sakit dan ketakutan perlahan-lahan menghilang. Matanya yang terakhir melihat mata merah mengerikan ular itu sebelum dia kehilangan kesadaran. Adam terbangun dalam kegelapan yang panjang. Dia merasa bingung, apakah semua yang terjadi sebelumnya hanya mimpi atau nyata. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan memutuskan untuk mencari orang tuanya. Saat dia keluar dari kamarnya, dia merasa sesuatu yang aneh. Ada perasaan yang mengganggu di udara, dan dia merasa seperti sesuatu telah berubah. Dia berjalan ke belakang rumah mereka, mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat dia mendekati area belakang rumah, dia melihat ayahnya, Amir, berjongkok di samping sesuatu yang besar dan hitam. Amir sepertinya sedang sibuk mengubur sesuatu, dan Adam merasa jantungnya berdebar keras. "Ya, cukup. Tolong jelaskan semuanya sekarang. Ada apa sebenarnya ini?" tanya Adam dengan cemas, sembari mengepalkan tangannya karena rasa kesal dan amarah yang menyelimuti hatinya kepada orang tuanya. Amir tidak langsung menjawab. Dia terus bekerja, hingga akhirnya dia berbalik menghadap Adam. Adam terkejut saat melihat wajah ayahnya. Sisi wajah Amir dipenuhi oleh sisik ular yang mengkilap, dan matanya memiliki kilau merah yang menakutkan. "Ayah, kenapa? Wajah ayah kenapa?" desak Adam dengan ketakutan. Amir melihat Adam dengan tatapan yang dingin. "Ibu udah pergi, Nak," jawabnya dengan suara yang tenang dan dingin. Adam merasakan kejutan besar itu. "Apa? Bagaimana bisa?" Amir menunjuk ke bangkai ular hitam besar yang terbaring di dekatnya. "Inilah yang terjadi. Ibu berkorban untuk kamu. Dia dijadikan tumbal pengganti untuk menggantikan posisi kamu, Dam. Ini adalah pengorbanan ibu. Sekarang dia harus menjadi bagian dari sang ratu ular." Amir dengan mata yang masih dipenuhi oleh kilau merah yang menyeramkan, mencengkeram erat bau Adam dan mulai berbicara kepada Adam. Suaranya terdengar tenang, tetapi penuh dengan penyesalan mendalam. "Dam, ayah minta maaf. Ayah gak bisa menjadi ayah yang baik buat kamu. Ayah jahat." Adam merasa perasaannya bercampur aduk. "Ayah, kenapa harus kayak gini sih?" Amir menjawab dengan nada putus asa. "Maaf, Dam. Maafin ayah. Maafin ibu. Ini adalah kutukan keluarga kami. Karma buat kami. Ayah telah melanggar sumpah, tradisi keluarga, dan akibatnya ayah gak akan lama lagi. Tapi kamu bisa pergi dari pulau ini. Kamu bisa hidup bebas dari kutukan ini." Adam tidak mengerti sepenuhnya apa yang diucapkan oleh ayahnya. "Ayah jangan kayak gini. Kenapa harus seperti ini? Dan ibu, ayah pasti bohong kan?" Amir menjelaskan dengan suara penuh emosi. "Ibu sudah melakukan pengorbanan yang besar untukmu, untuk menggantikan posisimu dalam kutukan ini semalam. Sekarang, kamu harus pergi. Jangan pernah kembali ke sini, Dam. Jika kamu dengar kematian ayah suatu hari nanti, jangan pernah kembali. Pokoknya jangan pernah kembali ke sini lagi. Ingat itu, Dam." Adam melihat ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Dia merasa bingung, takut, dan sedih sekaligus. "Ayah,
Aku gak bisa meninggalkan ayah begitu saja seperti ini. Jangan kayak gini ya. Kita cari solusinya sama-sama ya. Amir menggelengkan kepalanya dan bergerak memasuki rumah di mana dia mulai membantu Adam menyusun barang-barangnya ke dalam tas dan koper. Setiap langkahnya terasa seperti sebuah keputusan yang tak terhindarkan. Kamu harus pergi, Adam. Hidupmu di luar sana akan lebih baik. Jangan pernah kembali ke sini. Ingat saja itu, Dam. Satu lagi, jangan angkat telepon dari ayah kalau ayah nelpon kamu suatu hari nanti. Ingat saja itu, Dam. Ya, aku tuh anak durhaka kalau ninggalin ayah dan ibu seperti ini. Udah, jelasin aja semuanya ke abang. Abang udah besar ya. Desak Adam sekali lagi dengan kekecewaan hingga tak sadar meneteskan air matanya. Satu lagi, jangan angkat telepon dari kakekmu. Anggap saja kamu gak punya siapa-siapa lagi. Kamu paham kan, Bang? Tanya ayah untuk memastikan Adam mengerti hal itu. Ya, ayah gak ngejawab pertanyaan abang loh. Ucap Adam untuk menegaskan pertanyaannya sebelumnya kepada sang ayah. Sang ayah hanya menggelengkan kepalanya tanpa menjawab apapun pertanyaan dari Adam. Semakin lama menit berlalu, pembicaraan di antara ayah dan anak ini penuh dengan emosi yang mendalam tanpa jawaban. Mereka saling memahami betapa sulitnya situasi ini meskipun Adam tak mengerti apapun yang terjadi pada mereka. Adam merasa perpisahan yang tak terhindarkan dan takdir yang tak bisa diubah atas desakan sang ayah. Setelah semua barangnya sudah siap, Adam merangkul ayahnya dengan erat. Amir menatap mata Adam dengan penuh kasih sayang. Jadi anak yang baik. Dan ingat pesan ayah. Jangan lupa temukan kebahagiaanmu di luar sana. Adam meninggalkan rumahnya, meninggalkan pulau tersebut, dan meninggalkan masa lalunya yang penuh dengan misteri dan kutukan. Dia tidak pernah melupakan ibunya dan ayahnya, tetapi dia tahu bahwa hidupnya harus melanjutkan. Adam berjalan menjauh menuju kehidupan yang baru, dengan beban yang berat di pundaknya, tetapi juga dengan harapan yang baru. Itulah akhir cerita yang berjudul Kutukan Sang Ratu Ular, yang ditulis oleh Safinatun Najah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di cerita baru berikutnya.